Person. Haleluya, seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita juga bersuka cita buat pada hari ini teman-teman kita yang sudah mengalami kehidupan yang baru melalui baptisan air kita pada hari ini. Dan kita juga pada hari ini bersama-sama bersuka cita untuk kita memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita semuanya, kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita persiapkan seluruh hati kita, kita nyatakan setiap ucapan syukur kita. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap hamba Tuhan. Kami nyatakan setiap sembah kami kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus,
Biarlah Tuhan pada hari ini Bapa, jiwa kami kembali lagi disegarkan Tuhan oleh kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus setiap pujian sembah kami Tuhan, nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau bergirang Tuhan, Engkau bersuka Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, biarlah setiap kebenaran-Mu Tuhan yang kami berada kembali Tuhan, itu boleh Tuhan Yesus meneguhkan setiap iman kami Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa, seluruh ibadah ini Tuhan Yesus limpah Tuhan dengan hadirat-Mu Bapa yang nyata bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu Bapa mengalir atas setiap hati kami Bapa. Hati kami siap, hati kami Tuhan Yesus dipenuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersehati, matakan mancurkan segala pesan iblis kuasa kegelapan, tipu daya setan dalam nama Yesus. Bara tidak bisa berkuasa atas kami. Roh meraskan hati dalam nama Yesus. Kesombongan, keangkuhan, keraguan-raguan, kebimbangan tidak bisa menjamah setiap hati kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya ada kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya Tuhan melawan setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yuk mari salam pada setiap kiri kanannya. Haleluya. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita dengan yakin kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Mari semuanya silahkan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita puji Tuhan kita dengan yakin kita katakan haleluya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Ya mari kita semuanya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bahkan setiap harinya Tuhan, kami datangkan setiap pujian kami kepada Tuhan.
semuanya, mari lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita ada di tempat ini, kita jauh-jauh dari tempat kita masing-masing, jauh-jauh ke tempat sini, kita mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Sebab kita yakin dan percaya Yesus adalah sahabat kita, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya. Kita naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita muliakan Dia. Sebab hidup yang kami pilih Tuhan adalah hidup kami yang berarti di dalam Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, dengan pujian kami, sang-sang
kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang sungguh besar Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh dahsyat Tuhan. Besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan Tuhan setiap sembah kami kepada-Mu Tuhan. Segala pujian
menyatukan hati kami dan membuka hati kami Tuhan untuk diperlengkapi kembali dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi pemuda dan pemudi Bapa yang memiliki firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, oh Bapa, benar di hadapan-Mu Tuhan, karena kami mendapatkan tuntunan langkah demi langkah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hari-hari kami, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Kami melangkah berdasarkan apa yang telah kami dapatkan kepada-Mu Tuhan, bukan Bapa melangkah berdasarkan pemikiran kami, bukan berdasarkan hati kami, tapi dalam ketundukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat hatimu sudah ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati setiap pemuda-pemudi di tempat ini yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera di dalam ini. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Mari setiap pemuda-pemudi yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Bersukacita, mari silakan duduk. Saudara-saudari, haleluya. Hampir saya katakan mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya ingat, oh ini pemuda dan pemudi. Haleluya. Yang pemuda dan pemudi katakan haleluya. Kalau saya katakan yang orang tua katakan haleluya, saudara jangan jawab haleluya. Nah, oke, kita kembali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ini jam 15.25 ya. Oke, haleluya. Kita belajar sama-sama. Di dalam kebenaran, kalau kita benar, di posisi apapun harusnya ada damai sejahtera di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita. Amin. Karena sukacita itu produk surga. Amin. Beda sukacita dengan senang. Itu beda. Haleluya. Sukacita itu adalah ketulusan keadaan di mana kita itu benar. Haleluya, itu benar. Contoh saya katakan supaya tidak terlalu berpikir keras kita apa maksudnya. Haleluya, karena kalau disampaikan contohnya biasa lebih mudah dimengerti. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Nah, suatu saat saya ditawarkan sebuah pekerjaan, tapi saya harus kompromi dengan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Misalkan saya diiming-imingi dapat uang yang banyak. Misalkan saya dapat uang 100 juta misalkan. Terus dengan uang 100 juta ini saya bisa membuat seolah-olah saya rohani. Saya memberikan untuk pekerjaan Tuhan 50 juta. Jadi seolah-olah saya terlihat rohani dalam sebuah komunitas gereja. Padahal uang yang saya dapatkan itu bukanlah uang yang benar. Bisa saja saya senang, tapi tidak sukacita. Kenapa? Karena suatu waktu saya akan mempertanggungjawabkan pertama, drama kesalahan yang saya perbuat. Jadi sinetronnya berapa episode ini, kan gitu. Yang kedua, pertanggungjawaban saya atas kerusakan yang saya lakukan kepada orang-orang yang menerima itu. Seolah-olah saya rohani, padahal saya berdusta. Itu dia, makanya sukacita itu tidak sama dengan senang-senang. Tidak. Sukacita itu produk surga. Katakan amin. Sama seperti saya pernah merenungkan, kenapa dikatakan damai sejahtera? Kenapa sejahtera dulu baru damai? Benar kan? Haleluya pemuda-pemudi. Kalau sudut pandang atau ukuran dunia, sejahtera dulu baru damai.
kerja. Nanti dulu ibadah itu. Ini investasiku sesuatu yang dimana kesempatan ini mungkin aku bisa mendapatkan satu dua hal, karir, kula atau apapun itu. Atau hubunganku dengan seseorang. Ini kan malam minggu. Ini enggak malam minggu ya? Belum. Ya. Yang menantikan malam minggu katakan haleluya. Enggak salah. Malam minggu dengan siapa dulu? Ya kan begitu tuh. Haleluya. Mana tertanya dia nanti dulu. Malam minggunya sama siapa? Begitu. Haleluya. Malam minggunya sama Bapa di sorga. Boleh. Haleluya. Malam minggunya dengan anak-anak Tuhan. Boleh. Haleluya. Dengan anak-anak Tuhan ini kan kita ambil satu ya daripada anak tersebut. Kan begitu. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Woi, kayaknya sepertinya ini saya rasa sudah ibadah pranikah kali ini ya. Haleluya, saudaraku, haleluya. Nah, seperti itu. Kita bisa atau apapun alasannya. Bisa kita bangun alasannya. Kan seperti itu ya, sejahtera dulu dong. Aku punya mobil dulu, punya rumah dulu, atau punya sepeda motor dulu, atau punya pendapatan begini, baru aku bisa sukacita. Kalau nggak kayak gitu gimana mau sukacita? Mau beli sepatu nggak ada duit, mau beli baju nggak ada duit. Orang kan begitu. Padahal setelah dia dapatkan yang dia mau pun, belum tentu dia bisa damai. Berarti kan perlu dikoreksi nih, dievaluasi nih. Benar nggak sih sejahtera dulu baru damai? Karena dunia itu memang dunia tipu-tipu. Lagunya pun sudah ada kan? Dunia tipu-tipu. Tidak perlu kita angkat tangan kita dan menyanyikannya toh. Haleluya. Tapi Tuhan itu adalah dunia kebenaran. Iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Iya dan amin. Kenapa damai dulu sejahtera? Kita berdamai dengan keadaan kita apapun latar belakang kita. Ada orang latar belakangnya hidup diletakkan Tuhan dalam keluarga yang sudah mapan. Ada yang ditetapkan Tuhan dia berada dalam keluarga yang sedang mapan. Berjuang untuk mapan macam-macam. Ada mungkin kurang. Ada mungkin orang dilahirkan Tuhan dengan organ tubuh yang tidak lengkap. Tapi ketika dia sudah memulai hidupnya dengan damai dengan keadaannya, dia melangkahkan kakinya, melangkahkan hidupnya seterusnya untuk menjalani hidupnya step demi step. Karena sudah damai, dia tidak punya beban yang dia bawa. Itu dia makanya lepaskanlah beban yang merintangi dikatakannya. Dia melangkah dengan kekuatan penuh dan tidak mustahil. Pencapaian dia luar biasa. Kenapa? Dia sudah berdamai dengan Tuhan. Karena ada terkadang kita menemukan, saya pernah menemukan satu anak Tuhan berkata sama saya, berkata begini, Abang, iya adik, saya berkata, kenapa saya harus ada di muka bumi ini? Oh, ini kayaknya dia mau ngajak ribut ini. Kenapa saya ada di muka bumi? Ini kayak apa harus saya jawab kali ya, saya begitu. Karena saya juga bukan Tuhan. Enggak semuanya harus kita tahu jawabannya. Jangan malu. Haleluya. Daripada kita berdrama pura-pura tahu tapi tidak tahu, itu lebih berdosa. Haleluya. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan berdrama pura-pura tahu. Sama seperti ibadah hari Minggu kan. Ibu gembala itu kan sering saya pengumuman toh, pemuda-pemudi ayo semangat gitu kan. Nah kita pun pura-pura berdrama tidak tahu kan begitu. Tengok HP atau sedang ada panggilan atau apa begitu toh. Supaya seolah-olah teralihkan begitu, tidak kita tapi dia. Padahal yang dia itu menunjuk bukan dia juga tapi kita sama-sama. Haleluya. Nah jadi jangan malu kalau kita tidak tahu. Haleluya. Nah kita lanjutkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terus saya katakan, dalam hati saya berkata, apa saya harus menjawab? Akhirnya saya berkata begini kepada dia, kira-kira kamu pernah nggak melihat kehidupan
sesuatu yang wah hebat gitu ya. Wih, misalkan pemenang Idol juara 1, lagunya hebat kali, nyanyinya hebat, senang kali lagi dia. Leodra misalkan gitu ya kan. Enak kali hidupnya ya, oh iya misalkan. Atau kita cari yang lain. Dalam hal apa yang hebat misalkan menurut kita, kayaknya enak kali hidupnya. Kira-kira kalau kamu jadi dia, senang kamu ya? Senang. Kamu mau ada di situ? Mau. Berarti nggak mau mati kan? Enggak. Berarti ini kan semuanya ceritanya mau sudut pandang dia saja. Nggak bisa. Setiap komunikasi apapun itu, anak dengan orang tua, kita dengan guru, jemaat dengan hamba Tuhan, pelayan sesama pelayan. Kalau komunikasi tidak dua arah, nggak bisa. Kita akan selalu menyalahkan. Seolah-olah kita yang tidak diperhatikan, padahal kita belum memperhatikan. Haleluya. Nah, sama seperti kalau kadang kita lihat di medsos itu ya, tidak ada tempat yang benar bagi seorang suami di hadapan istrinya kalau dia lagi marah. Haleluya. Serba salah semua. Kenapa? Komunikasinya satu arah. Kadang kalau saya lihat, saya nggak mau mengatakan pemuda-pemudi, nanti saya keliru ya kan. Haleluya. Padahal itu kisah nyata sebenarnya. Kalau ada anak Tuhan sedang mungkin dia membangun sebuah hubungan. Nah, hubungan apa kita saudara yang menafsirkan ya. Nah, semacam hubungan terus si laki-laki berkata, biasa manggil apa ya? Adik atau panggil nama? Coba tanya kiri kanannya dulu. Oh nggak ada ya? Oke. Misalkan, Dek, kata si cowok ya kan? Haleluya. Kalau begini-begini ketawa saudara ya. Haleluya. Hati-hati saudaraku. Ada penguasa kita. Haleluya. Dek, nanti malam minggu abang izin ya, kita nggak ketemu. Kenapa? Abang mau main bola sama teman-teman, main futsal. Ya, kan gitu ya. Iya, jadi kan apa yang dimaksud dan apa yang diucap itu kan dua hal yang berbeda. Padahal cowok itu ketika mendapat kata, ya, oh berarti tidak aman. Happy dia kan, bisa main futsal. Padahal si cewek itu sebenarnya cari aman. Gengsi tidak mau diturunkan, tapi tidak mau juga itu terjadi. Ya. Padahal yang dia mau maksudnya apa? Jangan. Jadi kan memahaminya susah ya. Jadi kita harus punya 3 lapis pengertian untuk memahami terkadang. Oh, lapis pertama, sepertinya iyanya ini, iya apa ini? Lapis kedua, oh iyanya ini, iya apa lagi ini? Sampai 3 lapis, itu pun terkadang tetap salah. Haleluya. Nah, jadi saudara yang terkasih susah. Komunikasi itu harus dua arah. Jangan ketika enak kita berkata, Tuhan engkau baik, dan tangan kanan, tangan kita ini pun, kalau ini cuma 2 ya, nggak bisa menyampai ke langit. Kalau bisa udah nyampe ke langit, gitu ya. Aku sayang padamu Tuhan, tapi ketika tidak baik, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak mengasihi aku. Siapa yang seperti itu katakan haleluya. Yang pernah? Saya pernah. Berarti saudara lebih rohani dari saya ini. Haleluya. Tapi kok senyum saudara ya? Haleluya. Memang terkadang lebih mudah mengaku dosa daripada mengaku siapa yang berbuat. Haleluya. Amen. Nah, saudara yang terkasih, kita lanjut. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitulah arti damai. Damai dulu baru kita bisa sejahtera. Kenapa? Kesejahteraan itu akan mengikuti kemanapun kita. Kenapa? Kita orang damai. Sejahtera itu tidak akan mendarat di tempat yang tidak damai. Katakan kepada kiri kanan saudara. Sejahtera itu tidak akan mendarat di tempat hati yang tidak damai. Katakan kepada kiri kanan saudara, kalau saudara mau sejahtera, damai dulu hidup saudara. Di mana kedamaian? Di mana ada kedamaian? Bukan di bulan Ramadan. Di mana ada kedamaian saudaraku? Di dalam hati kita
dia menghadapi jalan-jalan hidup yang saya rasa ini hidup yang paling menderita, saudaraku. Haleluya, paling menderita. Semua rasa dirasakannya. Rasa hidup dengan kelimpahan, anak-anak ada, orang-orang dalam pekerjaannya lengkap semua, hebat-hebat, dikenal raja-raja, hebat saudaraku. Tapi habis semua. Habis semua saudaraku. Anak-anaknya pun habis. Hartanya pun habis. Siapa di sini yang udah terbiasa kemana-mana naik motor? Coba angkat tangannya. Wih. Kalau suatu saat motor saudara pun harus habis semua, kira-kira saudara nyaman datang ke gereja? Atau nyaman, atau masih nyaman saudara datang ke tempat pekerjaan atau kampus saudara, dilihat teman-teman saudara, kok jalan kaki, motornya kemana gitu? Enggak ya? Pasti ada satu ruang waktu di mana kita itu, aduh gimana ya gitu ya? Pasti ya. Itu baru kecil. Ini Ayub. Semua habis. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dia sudah punya kedamaian, dia punya kebenaran, dia masih sejahtera hatinya. Dan ingat tadi yang saya katakan, sejahtera itu akan mendarat di tempat hati yang berdamai. Maka ketika Tuhan sudah memulihkan dia, kesejahteraan itu berlipat dalam kehidupannya. Katakan amin. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi saudari yang hari ini mungkin merasa masih dalam proses, jangan malu. Jangan malu. Tingkatkan powernya. Haleluya, tingkatkan semangatnya. Menyala abangku gitu. Haleluya, menyala kakakku gitu. Haleluya. Mereka aja bilang begitu, apalagi kita di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Kita memiliki energi untuk sampai di masa akhir proses tahap hidup kita. Sehingga apa? Kesejahteraan kita mengikuti di setiap level. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar itu berkat dari hikmat. Sederhananya, upah daripada hikmat itu adalah Tuhan. Berarti apa? Upah kita takut akan Tuhan, upah kita mengikut Tuhan, upah kita untuk apa? Hikmat itu kebenaran, upah kita hidup dalam kebenaran. Apalagi bahasa sederhananya, salary, upah, ya upah lah ya. Cuma bahasa aja yang berbeda ya. Upah, bonus, apa yang kita dapatkan saat kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ada 3 yang saya mau sampaikan di sini, itu apa? Kita memiliki kebenaran di dalam fase pondasi hidup kita, awal hidup kita. Itulah upahnya. Kita memiliki kebenaran dasar hidup kita. Haleluya. Yang kedua, kita memiliki kebenaran dalam perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita memiliki kebenaran di akhir hidup kita. Firman Tuhan berkata, kerajinan tanpa pengetahuan yang benar sia-sia. Haleluya. Firman Tuhan juga berkata, bukankah aku sudah bernubuat mengusir setan? Sudah melayani aku Tuhan, sudah begini aku Tuhan. Tanpa pengertian yang benar, Tuhan itu nol. Tuhan itu nol. Terus kita galau. Kita menuntut Tuhan. Itulah Tuhan, aku udah ikut Tuhan. Jam tidurku berkurang supaya bisa aku begini-begini Tuhan. Terus tengoklah Tuhan, temanku udah kayak gini dia, temanku udah kayak gini dia Tuhan. Aku begitu kayak. Kadang kita merasakan ketidakadilan kan. Lalu ya, orang yang tidak mengikut Tuhan sepertinya hidupnya mulus-mulus saja. Kok enak kali ya, kayaknya gak punya aturan, gak punya pembatas, bisa apapun yang mau dia buat, bisa saja.
Tapi kami dalam Tuhan ini hari Sabtu harus ibadah muda-mudi. Sebenarnya kita ganti kata harus itu. Bukan harus. Rindu. Amin. Rindu. Kalau rindu berat nggak? Ya kok saudara kok senyum-senyum kalau kata-kata ini. Dalam hati saudara berkata pasti mau mengatakan jangan rindu biar aku aja, gitu ya. Ini hati-hati saudara, haleluya, ini jebakan-jebakan gitu ini. Kalau rindu itu mudah, ringan mengerjakannya. Haleluya. Nah, mudah kali hidup mereka. Ini Sabtu, belum lagi hari Minggu. Belum lagi terkadang hari Minggu kita harus mikirin orang lain lagi. Bukan cuma mikirin kita. Ini benar ya? Kita harus ingatkan dia, kita harus bawa dia untuk datang beribadah. Orang lain masuk bodoh. Mau datang mau enggak dia pokoknya happy-happy aja. Seolah-olah seperti itu kita lihat. Seolah-olah. Itu dia makanya saya katakan tadi, kalau saudara ingat kembali, jangan berdrama seolah-olah segalanya kita tahu. Tidak. Saya merenungkan dalam hidup saya, saudaraku. Saya nyampe dalam satu fase ternyata saya bisa membuktikan bukan punya atau tidak punya, baru saya ini hebat. Baru saya ini berani menegakkan kepala saya. Tidak. Itu ukuran dunia. Ukuran dunia itu tercapai atau tidak tercapai. Itu yang dituntut kepada kita ya. Dunia begitu ya. Tapi ukuran Tuhan beda. Ukuran Tuhan itu adalah benar atau salah. Haleluya. Benar atau salah. Ada satu lagu, saya nggak tahu ini sih kayaknya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Itu menyanyikannya enak kali, musiknya pun kan kayak orkestra ya. Enak kali. Tapi hidup dalam perkara itu air mata ini tidak tahan, pasti menangis. Kenapa saya katakan? Coba kita lihat Ayub. Harus seperti itu semuanya, baru Tuhan pun seolah-olah seperti sepantaran, sebanding dengan dia apa dikatakan Tuhan kepada Ayub di akhir hidup, di akhir pergumulannya. Berdirilah engkau sebagai laki-laki dan aku sebagai laki, tunjukkanlah kebenaranmu, akan kutunjukkan kebenaranku. Siapa manusia seperti itu dibuat Tuhan? Ternyata Tuhan yang benar. Setelah selesai masa pemulihan, terus nyanyi lagi, lakukanlah lagi. Kira-kira siap nggak? Enggak, ya kalau saya menjawab terserah Tuhan lah. Kalau saya terkadang nggak usah juga Tuhan, kalau boleh cepet-cepet aja cari aman. Haleluya. Yusuf, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Ikuti fasenya. Siap? Ulang lagi merasakan hal seperti itu? Itu mengurai air mata, itu dia makanya hidup ini kalau pilihan saya belajar untuk saya akhirnya percaya apa dikatakan Bapak Gembala, nggak usah banyak tanya, percaya saja. Karena apa? Otak kita ini nggak mampu memikirkan otak Tuhan, nggak mampu saudaraku. Haleluya, nggak mampu. Udah, bahagian kita ini hanya alat saja. Tuhan bilang begini, percaya saja. Henok itu diceritakan dalam firman Tuhan itu tidak nyampe 2 pasal. Tidak nyampe 3 ayat. Tidak sampai. Tapi walaupun tidak sampai 3 ayat diceritakan tentang Henok,
Jadi terkadang saya berpikir, berarti saya ini terlalu banyak tanya Tuhan, jadi saya harus bertobat. Percaya saja. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya itulah kedamaian, itulah berkat Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan kepada saudara, berkat upah daripada kita memiliki hikmat Tuhan itu, kita memiliki dasar, fondasi yang benar. Kenapa kita ada? Ada salah satu dari kita yang ada di sini, keinginan dia ada di muka bumi. Tolong angkat tangannya. Siapa? Siapa? Tidak ada. Tidak ada tuh. Jadi kalau saya berkata ada satu penyembahan, saya katakan kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau awal hidupku. Bukan mama bapakku. Tuhan, Engkau awal hidupku. Dan bukan awal, alfa. Alfa itu bukan stasioner nol, tapi dia merencanakan. Haleluya. Engkau tahu Tuhan, Engkau membentuk kebenaranmu, dasarmu dalam hidupku. Mungkin Tuhan tempatkan saya dengan banyak kekurangan pada saat saya dilahirkan. Tapi apakah kebenarannya memang itu? Tidak. Ada satu firman Tuhan mengatakan, kemuliaan raja-raja adalah mencari hikmat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan hikmatnya dari raja-raja. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki dasar. Kalau kita sudah memiliki dasar kebenaran yang benar, artinya kebenaran ini nih, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kebenaran itu melampaui ruang dan waktu, dia benar. Saudara bayangkan hidup saudara, bukan bayangkan, tapi saudara hidupi, renungkan bahwa saudara memiliki kebenaran dan Tuhan memiliki kebenaran dasar hidup saudara. Hebat enggak saudara? Hebat dong. Haleluya. Hebat. Masa wajah hebat tidak menunjukkan kehebatan Tuhan. Haleluya. Amin. Hebat saudaraku. Orang politik saja kalau punya kebenaran tentang aib musuhnya, dia sudah merasa hebat, betul kan? Gak akan berani kau macam-macam, ku buka aibmu, mati. Langkah caturmu, pikirnya gitu. Itu orang jahat. Ini Tuhan memiliki kebenaran sebagai dasar hidup kita. Hebat saudaraku. Ayo, siapa yang memiliki firman Tuhan tentang dasar-dasar hidup dia, kejadian hidupnya, apa dikatakannya? Selagi aku bakal jadi anak pun Tuhan, engkau sudah mengenal aku. Bapak ibu kita nggak tahu bentuk telinga kita, hidung kita, dia nggak tahu. Haleluya. Tapi Tuhan tahu. Bapak ibu kita nggak tahu besok kita jadi apa enggak. Tapi Tuhan tahu. Itu dasar kehidupan kita dalam Tuhan. Itu dia alasannya mengapa kita harus rindu akan hikmat Tuhan. Bukan harus, rindu. Amin. Kalau rindu itu kita yang berjuang untuk ketemu. Nengok atap rumahnya pun seolah-olah nggak lewat, tapi matanya ada nggak dia ya? Saya juga kan pernah muda, saudara, dan saya pun masih muda. Haleluya. Amin. Cuman ceritanya kan berbeda, nggak nengok atap rumahnya lagi. Tapi bagaimana membuat dia lebih bahagia lagi. Kalau saya ceritanya di situ. Kalau saudara kan mungkin masih nengok atapnya, atap rumah yang mana ya. Jangan nanti salah atap, salah orang ya. Haleluya. Rindu akan hikmat Tuhan. Di mana kita temukan hikmat Tuhan? Oke lah saat kita merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh kita, baca firman Tuhan, saat memuji menyembah Tuhan. Kalau sudah sampai di situ hebat, saya katakan hebat. Tapi sebelum sampai ke sana, di mana kita menemukan hikmat Tuhan?
latihan badani terbatas gunanya, tetap ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji kebenaran. Kadang orang tua berkata begini pada anaknya, nanti kalau kamu bisa mengerjakan yang ini dengan baik dan benar, nanti bapak kasih upah kamu. Mau apa? Es krim? Atau mau rujak? Atau mau mainan? Begitu kadang ya. Atau mau ke jalan-jalan. Begitu kita dalam pertemuan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan ayat selanjutnya kalau kita baca, perkataan ini benar seutuhnya sehingga tidak perlu diperdebatkan. Kalau tidak perlu diperdebatkan, itu bisa terjadi kepada saudaraku. Dua-duanya rindu. Kalau hanya satu, itu namanya aturan, harus, salah atau benar. Haleluya. Maka saudara ada di tempat ini hebat. Saudaranya mendengarkan firman Tuhan ini senang kan? Sukacita kan? Haleluya, sukacita. Coba kalau saudara tadi tidak di tempat ini, mungkin yang saudara dengarkan apa? Indonesia kemarin kalah ya. Tapi udah menang lagi. Apa yang dibuat, dia bayar berapa ya Pak Erick Thohir ya? Mungkin saudara dengar itu pula. Atau saudara dengarkan balik lagi. Tahu nggak? Ternyata temanku yang kemarin itu begini. Saudara pun mikir lagi, saudara. Orang ini jadi itu hidupnya ya, aku kok gini-gini ya, aku malah minder. Siapa yang sudah melihat di media sosial ada terapi untuk orang yang suka gosip? Saya sudah melihat terapi untuk orang yang suka gosip itu jual bibirnya. Haleluya. Kalau saya bisa masuk dalam grup pemuda-pemudi, saya kirimkan sama saudara. Kalau di GKI umum nggak mungkin. Haleluya. Langsung nanti, apa pula Pak Isa ini? Kedagingan ini. Haleluya. Satu bangsa nanti menghakimi saya. Tapi kalau kita kan aman, saudara. Haleluya. Setuju kan saudara? Ada senangnya terapinya. Jadi kalau orang yang menggosip itu, ada terapinya. Haleluya. Apakah maksudnya supaya lebih ringan atau lebih cepat bibirnya bergerak gitu ya? Saya kurang tahu juga. Tapi kan jadi bengkak. Jadi besar bibirnya. Bimoli. Tahu bimoli? Bibir montok 5 inci. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Jadi itu saudaraku. Yang pertama berkatnya adalah berkat daripada hikmat. Kita mengetahui dasar kebenaran kita. Dasar hidup kita. Gak perlu lagu. Haleluya. Dan kebenaran itu bisa beralih. Bukan dia meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkannya. Haleluya. Sedih nggak? Sedih. Sudah ada sah-sahan tapi nggak jadi. Sedih. Haleluya. Sedih. Itu dia makanya kalau kita bawa dalam cerita kita pada saat ini tentang firman Tuhan ini, berkat yang kedua adalah kita memiliki kebenaran yang mengikuti di saat perjalanan hidup kita. Apa kebenarannya? Immanuel, Tuhan menyertai kita. Aku tidak akan membiarkan engkau sendiri, anakku. Sebagai yatim piatu, tidak. Menyertaimu sampai akhir zaman. Dan Tuhan tidak malu. Kalau saya ambil beberapa kejadian dalam firman Tuhan, coba kita masuk dalam cerita ketika Tuhan berseru kepada Abraham, Abraham jangan bunuh anak itu.
Stefanus dilempari dengan batu. Tuhan, Stefanus melihat Tuhan berdiri, memberi penghormatan kepada Stefanus. Dan banyak hamba Tuhan lain. Begitulah Tuhan menyertai kita. Entah menurut ukuran dunia itu hebat, entah menurut ukuran dunia itu sakit, entah menurut ukuran dunia itu menderita atau apapun, karena ukuran dunia itu macam-macam. Jangan saudara meletakkan ukuran dunia sebagai kebenaran saudara. Dia di sudut pandang itu, itulah ukuran dia. Dia di ukuran yang ini, ukuran inilah dia. Dia di ukuran yang di sini lagi, ukuran inilah kebenarannya, beda-beda. Haleluya, beda-beda. Hati kita dibawa kemana-mana. Haleluya, dipermainkan. Haleluya. Kalau kita mengikuti kebenaran dunia itu seperti itu, saudaraku. Seperti lagunya kan, kau hidup dengan siapa, kau mau dengan duniamu saja, teruskanlah, teruskanlah. Dia total-totalan, tapi yang sana enggak. Begitu dunia, total-totalan saudara dengan dunia. Saat saudara nanti butuh atau gimana, belum tentu. Padahal umur kita berjalan terus, enggak mungkin kita makin muda. Atau ada dari saudara yang mungkin saudara bisa kembali sekolah minggu? Enggak. Kalau bisa saya mau, saya langsung datangi saudara. Sungguh-sungguh aku ini, kasih tahu dulu aku bagaimana caranya. Walau film fiksi ada mengatakan ruang dan waktu bisa dimasuki bla 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 bla. Dalam buku yang begini bla 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 bla. Belum masuk. Sorry. Haleluya. Maka yang harus total kita itu apa? Hidup dengan kebenaran. Bagaimana? Apa dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Luar biasa, saudara. Amin. Dan generasi sekarang itu, saya tidak berani mengenakan itu kebenaran. Tapi jika itu kita jadikan sebuah frame untuk pandangan hidup kita, mungkin baik. Pak Dr. Tony itu berkata begini. Setelah generasi Z, itu akan kembali menjadi generasi alpha, awal. Semua dimulai dari awal. Entah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau saya ambil itu hanya sebagai frame, sisi baiknya, kita ambil bagian itu, luar biasa. Saudara, luar biasa. Mungkin bagi dunia, krisis betul ya. Krisis logika ya. Haleluya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan apa? Wong mati aja kita gak takut kok. Dalam Tuhan ya kan. Apakah yang dapat bisa memisahkan kita dengan kasih karunia Tuhan? Kematian kah, kelaparan kah, pedang kah, penyakit sampar kah? Tidak. Kenapa saya katakan tadi? Karena kita sudah berdamai. Amin. Orang damai kalau sudah selamat. Siapa di sini yang sudah yakin keselamatannya? Angkat tangannya. Haleluya. Coba tanya dulu dia. Apa yang membuat engkau yakin keselamatan? Coba tanya dulu. Ini sudah 25 menit ya. Kayaknya ini ada yang merasa berdosa, ada yang merasa ini. Seperti ini terkadang ada triknya. Drama pura-pura tahu. Bergerak kan, padahal tidak tahu. Haleluya. Itu dia makanya bagi teman-teman tadi yang kira-kira menurut saudara dia mengerti atau tidak mengerti, bilang sama dia. Bisikan tapi pelan-pelan, bisikan kupingnya. Itu makanya sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Gitu. Sampaikan dulu. Bisikan. Haleluya, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Habis itu sungguh-sungguh hidupi. Sudah dibisikkan lagi? Jadi kalau ditanya lagi minggu depan, dengan keyakinan aman.
durasi saya sedikit punya cerita lucu karena tinggal 1 poin lagi. Saya memulai jadi pemimpin kelompok sel itu, kakek saya itu di Nandan. Itu di situ yang tertulis anggota kelompok sel saya pada saat itu 2026. Kalau nggak 2025, 2026. Bapak Gembala, Ibu Gembala, terus masih tertulis dulu Kak Ruth masih sekolah minggu. Itu anggota saya. Ada satu Mas Awang namanya. Nah, ada satu Bang Daniel. Terus ada satu Mas, dalam satu cerita firman Tuhan, dan saya pun dipilih ini bukan karena ditunjuk, enggak. Tapi udah nggak ada lagi yang lain. Haleluya. Jadi mau tak mau ditulis aja nama saya di situ. Kadang aku mikir, opo aku iso, opo iyo gitu ya. Nggak yakin saya. Tapi ya karena saya pun orangnya nggak begitu nggak berusaha untuk tidak membuat sesuatu susah lah, sulit enggak, buat gampang aja lah. Karena untuk sulit pun udah sulit, kenapa nggak membuat gampang itu yang dipilih, kan gitu. Jangan saudara capek memikirkan kata-kata saya tadi ya. Haleluya. Nah, akhirnya ada satu cerita, saya masih ingat, Mas Awang ini ada satu sharing firman Tuhan. Dia panjang menceritakan keselamatan gue. Terus dia dengan sederhananya tanpa berdosa dia bertanya kepada saya, iya kan Bang Fair, keselamatan itu apa Bang Fair? Dan jujur pada saat itu saya tidak hafal. Saudara tahu bagaimana saya merasa berdosa dan terhakimi? Tuhan, saya merasa terhakimi. Tapi saya pun punya trik sedikit. Iya, betul itu. Betul itu. Itu namanya trik mengalihkan. Padahal saya jujur di hadapan Tuhan, saya tidak hafal. Haleluya. Abang kan orang Kristen dari kecil. Betul. Padahal itu ayat keselamatan di Yohanes 3:16. Itu SMA itu pasti keluar setiap ujian agama. Saya pun tidak ingat. Itu saya pernah alami. Dan pengalaman yang kedua yang mengejutkan sebagai pemimpin kelompok sel bagi saya. Jogja pernah gempa 2000 berapa saya lupa, 2009 apa ya. Itu hamba-hamba Tuhan dari Jakarta datang saudaraku. Dan tahu sidang ini mau apapun ceritanya, kelompok sel. Ibadah, apapun ceritanya, mau berlalu doa apapun itu, kelompok sel. Haleluya. Nah itu betul kan? Betul Pak Tuning ya? Betul. Haleluya. Mau katanya bintang jatuh, mau apapun, kelompok sel. Haleluya. Itulah sidang kita ini. Hebat toh? Hebat saudaraku. Datanglah hamba Tuhan ini semua. Jadi kelompok sel di kelompok sel yang saya pimpin. Saudara bayangkan, saya tidak tahu firman dan saya menyampaikan firman Tuhan. Sampai bingungnya saya. Ayo saudara kita baca satu pasal. Saya ingat betul, Bapak Gembala itu udah senyum-senyum. Saya ingat betul, wajah Bapak Gembala kita di Jogja itu udah senyum-senyum. Dalam hatinya udah bingung dia ini mau mengakhirinya ini. Udah bingung dia mau menyudahi juga enggak, belum dapat poinnya. Tapi udah lama. Terus dia terintimidasi. Itu pengalaman itu Tuhan. Jadi kalau ada seseorang melayani, entah sedang melayani apapun, musik, pujian, penyembahan, firman Tuhan, atau dimanapun dalam misalkan komisi, saya bisa memahami kalau tidak siap. Karena saya tahu rasanya. Haleluya. Saya tahu. Itu sakitnya gak seberapa, tapi malunya saudaraku. Saudara bisa bayangkan bagaimana nanti hamba Tuhan ini ketika dia ditempatkan, diutus. Dia bercerita, dulu kami ketemu dengan satu anak Tuhan kelompok sel di Yogyakarta. Dia pemimpin kelompok sel. Dan dia ceritakan cerita saya, betapa malunya saya dari generasi ke generasi saudaraku. Ya kan? Tapi saya letakkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Haleluya. Terserah Tuhan lah. Haleluya. Jadi saudara, kalau seperti itu pun jangan merasa terintimidasi, tapi bertobat. Amin. Yang ketiga, berkat daripada hikmat Tuhan adalah kita memiliki kebenaran akhir dari hidup kita. Hebat gak saudaraku? Awalnya kita tahu, pertengahannya kita tahu, akhirnya kita tahu. Hebat gak?
sekarang, ku terhubung denganmu. Kalau terhubung dengan Tuhan yang tahu. Kalau tidak, tadi drama pura-pura tahu. Drama satu menutupi drama yang lain. Capek memikir, kepala kita capek. Besok cerita apa lagi ku bangunnya? Besok cerita apa lagi ku bangunnya? Pernah kan seperti itu saudaraku? Pernah kan? Capek enggak? Capek. Capek. Itu dia makanya hidup apa adanya itu enak. Tapi apa adanya di dalam Tuhan. Bukan apa-apa yang bukan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa adanya dalam Tuhan. Enak. Haleluya. Apalagi paket spesial di dalam Tuhan. Oh, luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 poin itu adalah berkat kita pada hari ini. Pertama, kita memiliki dasar dalam hidup kita. Yang kedua, kita memiliki kebenaran dalam perjalanan hidup kita mencapai kesempurnaan tadi. Dan yang terakhir, kita memiliki kebenaran akhir hidup kita. Itu dia, makanya jangan selingkuh. Bilang dulu kiri kanannya, jangan selingkuh sama Tuhan. Haleluya. Siapa yang pernah selingkuh sama Tuhan? Coba angkat tangannya. Saudara lebih kudus dari saya ini. Seharusnya saudara yang di sini. Saya aja pernah, saudaraku. Saya pernah. Tapi saya bertobat. Kalau Daud berkata, Tuhan, tidak ada kututupi dosaku di hadapan-Mu. Amin. Jadi pemuda dan pemudi, yuk cari berkat Tuhan. Kitab Amsal pasal 2 berkata begini, berapa lama lagi engkau orang bodoh mencintai keinginan, mencintai keadaanmu yang tidak mencari hikmat Tuhan. Dunia kita kerja keras, keringat, tidur waktu tidur kita pun gak tidur boleh. Demi skripsi atau demi apapun itu, deadline tugas begini, hujan panas, tembus. Sakit, sehat, kurang fit, tembus. Perasaannya lagi baper atau perasaan apapun itu, tembus. Tapi untuk Tuhan, gak kita buat seperti itu. Ketika saudara nanti sakit, apakah yang saudara cari itu akan ada bersama saudara waktu sakit? No. Hanya akan ada air mata penyakit. Why? Mengapa? Saya bersyukur saya pernah baca almarhum B.J. Habibie. Pasti tahu namanya ya. Dia berkata gini dalam statusnya. Dari awal saya tahu bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah ibadah, maka akan kuajarkan anakku yang terutama ibadah. Sebelumnya dia bangun sebuah narasi, aku punya harta begini, harta berjalanku begini, harta berjalanku. Mungkin gak lagi mungkin dihitungnya pun itu, udah capek dia. Tapi di akhir kalimat itu dia berkata, andaikan dari awal hidup aku tahu ternyata yang paling utama dalam hidup manusia adalah ibadah. Dengan sederhananya mungkin begini, kalau dia tahu dari awal begitu, ibadah yang terutama. Seperti dia mengejar ilmu itu, seperti dia mengejar bagaimana pengetahuan itu menjadi miliknya, begitulah dia lebih lagi mengejar ibadah. Jadi saudara harus hebat. Kenapa? Jauh ke sini pun saudara datang. Tapi jangan yang pertama dan terakhir. Haleluya. Abang ini kok gitu nih? Aku udah naik kupingku kok itu turun kayak. Betul ini. Kenapa saya katakan tadi? Sakit gak kalau dikecewakan? Sakit. Sakit. Haleluya.
keyakinan saya di alam roh saat ini. Tanpa orang-orang benar, dunia ini udah habis. Siapa yang pernah mendengar firman Tuhan berkata begini, sia-sialah para penjaga kota menjaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Yang pernah dengar katakan amin. Apa artinya? Apa Tuhan yang bawa pentungan keliling jaga Indonesia ini atau jaga dunia ini? Bawa pentungan dia kan, tong 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 gitu. Atau Tuhan pakai baju seragam militer, polisi atau TNI, bawa malaikat dengan senapan laras panjang berjaga-jaga begitu. Atau Tuhan bawa apalagi yang bisa mengadili keliling-keliling itu? Tidak. Tapi Tuhan tempatkan saudara yang sudah memiliki yang pertama, dasar hidup saudara kebenaran. Dalam perjalanan hidup saudara ada kebenaran. Dalam akhir hidup saudara sudah memiliki kebenaran. Saudara dipakai Tuhan yang memiliki kebenaran dan menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Yang dimana itu saudaraku, mana maksudnya? Menghampang kejahatan. Saat teman-teman saudara malas beribadah, tapi saudara datang beribadah, saudara menjadi berkat menghampang kejahatan itu. Daya terjang kejahatan itu. Apa saudara gak punya keinginan juga untuk di luar sana? Punya. Saya ada satu jiwa saat kemarin saya layani, satu keluarga saya layani, saya berkata, menurut saudara, saudara percaya kami ini bodoh? Atau menurut saudara kami ini bodoh? Atau percayakah kalian saya ini bodoh? Kenapa? Hampir tiap hari kami mau KKS. Senin, Selasa, hampir penuh. Bodoh kami ini. Saya tanya kepada mereka, situ ada anaknya. Yakin saudara kami bodoh? Enggak yakin dia jawabnya. Kenapa? Diukurkannya, hitung-hitungnya lebih hebatnya orang ini. Terus kenapa kami mau? Kenapa kami mau? Kamu tidak mau. Begitu dengan saudara, saudara pasti punya alasan untuk tidak berada di tempat ini. Saudara punya alasan untuk tidak datang besok ibadah minggu. Saudara bisa punya alasan untuk tidak datang saat waktu doa syafaat. Saudara punya alasan untuk tidak datang waktu penginjilan. Saudara punya alasan untuk tidak datang waktu kelompok sel. Saudara bisa punya alasan. Banyak alasannya saudaraku. Alasan ekonomi, alasan apa lagi saudaraku? Kesehatan, alasan apa? Capek, alasan apa lagi saudaraku? Semua bisa saudara bangun. Saya tanya saudara, siapa yang berani mengatakan dia cinta Tuhan? Angkat tangan. Saya tutup ini. Siapa yang berani mengatakan dia cinta Tuhan? Kalau saudara cinta Tuhan, kira-kira semua alasan itu bisa gak saudara pakai untuk tidak datang? No. Kenapa? Karena saudara memiliki kebenaran. Aku milik Tuhan dan Tuhan milikku, hikmatnya milikku, dan hikmat Tuhan itu menjadi kesatuan dengan aku. Seperti itu saudara bisa mengempang, menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Amin. Saya berkata kepada istri saya suatu waktu, saya menyampaikan sama saudara, tapi saya sampaikan lagi, Beb, dulu saya panggil Beb, sekarang saya panggil Mak, karena istri saya panggil saya sekarang Pak. Saya panggil Beb. Pertama dia berkata, aku cinta sama Abang. Iya. Terus dia kan berharap, saya berkata aku cinta juga sama kamu, kan gitu ya. Tapi entah kenapa saya berkata kepada istri saya, Beb, sepertinya aku belum mencintai kamu. Seperti kesambar petir dia kan. Wah, udah berapa tahun jadi suami istri kok begini gitu ya. Sakit sekali ini. Sepertinya dunia ini tidak adil. Kenapa aku harus tidak dicintai kepada orang yang aku cintai, kan begitu. Tapi saya ceritakan kepada dia, kalau Tuhan mengatakan dia
Berani nggak saya mengatakan saya mencintai kamu? Belum. Yang bisa aku katakan sama kamu, aku akan belajar untuk mencintai kamu. Jadi mau apapun perjuangan hidup kami, entah dia sakit, entah dia sehat, entah lagi banyak pikirannya jadi rambutnya mungkin gak terawat, atau lagi banyaknya kerjaan kami jadi dia lupa mungkin dandani wajahnya. Cinta saya cuma dia. Haleluya. Begitu arti cinta sama Tuhan. Lagi saya tanya, siapa yang mengatakan dia mau cinta sama Tuhan? Ini mau cinta sama Tuhan. Saudara tahu apa artinya kalau saudara cinta Tuhan? Tuhan cinta sama saudara. Dan saudara tahu apa artinya itu? Kalau saya masih lajang, istri saya masih lajang, kami cuma pacaran atau kan masih tunangan, yang dia miliki belum punya saya, benar ya? Belum. Gak bisa saya suka-suka masuk kamarnya ngambil makanan, itu gak bisa. Atau ke rumahnya ngambil, gak bisa. Tapi ketika kami sudah menyatu dalam ikatan rumah tangga, cinta kami sah. Ada yang mensahkannya. Miliknya milik saya. Apa yang saya punya milik dia. Begitu kalau saudara tahu saudara mencintai Tuhan, apa yang Tuhan miliki itu milik saudara. Dan yang dimiliki Tuhan itu kebenaran. Saudara diberkati? Sukacita? Kalau mau sukacita terus, setia beribadah. Ajak yang lain. Amin. Ayo jadi pelayan. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu yang nanti di akhir hidup saudara yang akan saudara megahkan di depan Tuhan. Bukan pencapaian saudara. Saya yakinkan. Bukan itu. Tapi pada saudara. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Lagu penyembahan kita ada yang mau request? Ada? Oke, kita nyanyi sama. Enggak ada. Ada? Senyum saudara ini ngikut bang atau aku masih mikir bang gitu ya. Oke, kita sama-sama. Oh, jadi banyak intronya. Haleluya. Oke. Haleluya. Kami bawa hati dan kami buka hati kami pribadi pada kebenaran-Mu Tuhan.
menjadi energi bagi kami untuk mengerjakan setiap Tuhan cerita kehidupan kami. Apapun yang harus kami kerjakan, apapun Tuhan itu, bila kami mengerjakannya dalam persekutuan dengan Engkau Bapa, dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Kami tidak menggunakan otak kami ini atau perasaan kami ini mendominasi kehidupan kami, tidak Tuhan. Tapi kami hanya meletakkan pikiran kami Tuhan, perasaan kami, energi kami, tenaga tubuh kami ini hanya sebagai saluran Bapa, pekerjaan Tuhan, saluran kepentingan Tuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan semua kami di tempat ini, pemuda dan pemudi Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini Tuhan menjadi sukacita dalam hati kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Bapa, haleluya. Mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Kita lanjutkan. Haleluya, mari kembali duduk saudaraku. Haleluya pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beribadah di tempat ini semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Yang pertama, TDRK, haleluya, Training Dasar Rohani Kristen. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, yang sudah ikut dalam TDRK, mari terus berkomitmen, setia terus untuk mengikuti TDRK-nya, haleluya. Dan jam belajarnya masih hari Senin dan hari Selasa, jam 6 sore, haleluya. Dan hari Senin kembali diadakan di Pastori, haleluya, puji nama Tuhan. Kerjakan terus TDRK-nya, berkomitmen, jangan bolong-bolong, supaya nanti hasilnya semuanya baik, haleluya. Mendapatkan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, pengumumannya adalah ibadah minggu, haleluya. Besok hari Minggu tanggal 30 Maret, haleluya. Mari semuanya datanglah beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja setia beribadah kepada Tuhan, haleluya. Latihan badani terbatas gunanya, haleluya. Tapi latihan yang benar adalah kita beribadah kepada Tuhan. Itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang, haleluya. Haleluya, mari semuanya datanglah pada hari Minggu. Besok, haleluya, ada 2 kali ibadah di rumah makan SNI lantai 2, haleluya. Jam 8 pagi dan juga jam 5 sore, haleluya. Nama Tuhan. Dan yang ketiga, ibadah pemuda-pemudi remaja hari Sabtu depan, bukan di tempat ini. Haleluya. Kita kembali ke rumah makan SNI lantai 2, haleluya. Kan kalau ke sini jauh ya. Kalau ke SNI lebih dekat dan pasti jumlah kita bertambah-tambah, haleluya. Karena hari ini saja luar biasa, haleluya. Walaupun jauh tetap datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan, ibadah pemuda-pemudi remaja. Apalagi besok hari Sabtu depan rumah makan SNI yang lebih dekat, pasti kita jumlahnya bertambah, haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan boleh kembali beribadah kembali di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kami Tuhan sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami setia Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami memiliki dasar Tuhan dengan kebenaran-Mu dan kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman-Mu Bapa Engkau materaikan dalam setiap kehidupan pemuda-pemudimu ini Bapa. Di dalam nama Yesus, sebentar Tuhan kami juga Tuhan akan memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan setiap pemuda-pemudimu Bapa. Berkati Tuhan dalam perkuliahan mereka, dalam nama Yesus studi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Tuhan yang menjadi saluran berkat mereka semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus sungguh-sungguh menggerutu, tidak mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada bagian-Mu atas kami, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, terima kasih
percaya bahwasanya dia adalah milik Tuhan, katakan amin. Haleluya, hanya Kau milikku di surga Tuhan. Tiada yang kami ingini, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Dan Kau yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepada sama-sama kita katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau, takkan kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku, namun satu kami yang pasti, namun yang pasti Kau tetap lama. Mari semuanya bangkit berdiri. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama sampai selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Kau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, mari. Karena kok kurang semangat saya pikir. Haleluya. Ayo mari kita bersuka cita, kita berdoa bersama, kita tutup ibadah kita. Haleluya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan pada siang sampai sore hari ini Tuhan, kami bisa di tempat ini beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan kami bisa saling menguatkan, meneguhkan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa apa yang sudah kami kerjakan di tempat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan ini Tuhan menumbuhkan kami Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan, dalam bait-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi tunas-tunas yang tumbuh Tuhan dalam rumah Tuhan. Oh Bapa, sehingga Bapa setiap pemuda dan pemudi di tempat ini Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Oh Bapa, dalam nama Yesus itu dalam setiap ibadah kami Tuhan, setiap pemuda-pemudi di tempat ini terlibat Bapa, menjadi tiang penopang kebenaran Bapa, yang semangatnya menyala-nyala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri Bapa ibadah kami ini, biarlah Bapa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan kami pulang pun diberkati Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus bentengi kami, tidak tabrakan maut, kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan selanjutnya pun kehidupan kami, Tuhan, kami dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan dalam pelayanan ibadah pemuda-pemudi, kami minggu depan lebih berkemenangan. Bapak yang sudah hadir ini Bapak, hadir minggu depan dengan semangat yang baru, dan mendapatkan kekuatan baru, dan mengajak teman-teman yang lebih lagi Tuhan. Yang belum hadir Tuhan, Engkau memberkati mereka, menjamah hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan mereka Tuhan, bukakan kehidupan mereka Bapak, untuk Bapak bisa Bapak beribadah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Setiap Bapak
tipu musnah iblis kami robohkan, kami hancurkan, tidak berkuasa kau di dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi pelayanan pemuda-pemudi ini dalam bertumbuh, kami hancurkan, kami robohkan dalam nama Tuhan Yesus. Prinsip-prinsip yang tidak benar kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang berkuasa tumbuh di dalam pelayanan ini, yang tumbuh dalam setiap pemuda-pemudi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih buat hamba-hambamu yang melayani Tuhan, baik itu Tuhan pelayan pujian, penyembahan, celebration Tuhan, pelayan Bapak persembahan Tuhan, baik itu penerima jemaat Tuhan, baik itu penata sound system, penata ruang yang mengaturkan kebersihan, mengantar jemput jiwa-jiwa Tuhan yang kami memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan tambahkan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Bapak buat pelayanan pada siang sampai sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapak, haleluya. Amin. Bapak terima kasih.